Guys, kalau misal kalian mau ke Taiwan, usahakan belajar Mandarin dengan sungguh-sungguh. Karena sekarang tuh makin kesini bos-bos Taiwan tuh dia suka sama mbak-mbak yang bisa bahasa Mandarin. Ya paling nggak ngerti lah dasar-dasarnya kayak gitu. Karena takutnya kalau misal kalian tuh dari Indonesia nggak belajar sungguh-sungguh, pas sampailah di Taiwan nggak bisa komunikasi. Alhasil kalian bakal dibalikin ke agensi kalian. Jadi kayak rugi waktu, udah rugi uang juga, jadi sayang aja gitu. Jadi kemarin ini cerita dari aku. Kemarin tuh ada salah satu anak baru, terus masa percobaan aslinya 3 bulan di tempat aku, tapi karena ini anak tuh nggak bisa bahasa Mandarin sama sekali, bahasa Mandarin dasar-dasar pun juga nggak bisa sama sekali, dan alhasil dibalikin lah ke agensi. Jadi cuma kerja 1 bulan terus dibalikin kayak gitu karena nggak bisa bahasa sama sekali. Jadi ini pesan aja buat kalian ya, kalian harus semangat, harus sungguh-sungguh biar sampai di Taiwan kalian tuh bisa komunikasi sama bos kalian dan gak rugi waktu. Oke, jadi cayo. Oke, halo guys, jumpa lagi dengan aku Rena di video kali ini ya. Buat kalian yang mau datang ke sini itu memang harus bener-bener belajar bahasanya itu yang bener ya guys. Soalnya majikan sekarang atau pembantu TKW yang baru sekarang ini banyak sekali yang minyi-minyi ya. Tapi ya gak semua sih ya, tapi kebanyakan dia. Ya gak sih? Ya orang itu kayak menyepelekan gitu loh. Mungkin Mbak di Taiwan juga seperti semuanya ngalamin seperti itu. Iya, kita mengalami seperti itu, tapi setidaknya kalian itu datang ke sini tahulah gitulah ya, dasar-dasar kata-kata Mandarin harian seperti itu ya. Aku juga di sini kalau diajak ngomong juga enggak terlalu paham-paham amat, tapi kalau untuk yang yang formal banget itu aku juga nggak paham gitu loh. Tapi ya kalau untuk sehari-hari aku paham dan aku bisa bahasa Mandarin atau bahasa Tai, karena aku dari pertama datang itu aku belajar bahasa Tai ya, bukan bahasa Mandarin. Aku belajar Mandarin itu sama bapakku ini karena aku dari awal itu udah belajar bahasa Mandarin, bahasa Tai, tapi ya ternyata yang aku jaga itu orang Talu guys. Nah udah kan, udah kontrak udah habis, tapi di sana gak, bukan kontrak sudah habis, tetapi adik iparnya itu bahasa Tai orang Taiwan ya kan. Tapi kalau yang akongnya ini dia orang Talu tapi dia udah tinggal di Taiwan seperti itu ya guys. Nah terus udah pindah ke sini, aku langsung ke sini itu jaga dia, tapi jaga ama ya, jaga ama juga bahasa Tai. Amanya udah, istrinya udah gak ada, nah aku baru jaga dia. Bapakku ini ada itu ngomongnya bisa bahasa Tai, tapi kalau dia ngomong itu selalu aja bahasa Mandarin gitu loh, jadi kacau gitu loh. Jadi aku harus kembali kayak ke setelah pabrik lagi, harus belajar lagi seperti itu. Tapi aku kalau orang ngomong aku paham, cuman kadang kalau jawabnya itu yang susah, karena dari awal itu aku udah belajar bahasa Tai gitu loh guys. Jadi kalau orang ngomong ya aku kalau nggak bisa bahasa Mandarin ya aku campur jadi bahasa Tai. Itu pernah sampai pekerja majikan aku juga kalau bahasa Tai aja, kalau Mandarin aja gitu. Susah gitu loh ya, susah karena kita nggak tahu. Kalau nggak ya pakai bahasa isyarat lah, itu setidaknya kalian itu yang baru datang itu guys harus bisa belajar bahasa dasar ya. Jangan yang kayak kemarin itu yang pernah aku upload itu kan, di mana ini yang ini calon TKW ini dia gak mau belajar ya kan. Ini dari video aku yang kemarin itu, calon TKW ini dia bukannya belajar malah ngekos katanya. Terserah dia kan. Kita juga katanya nggak minta uang sama kalian kan, nggak minta diiniin kalian gitu kan. Tapi bukan itu masalahnya. Bener, kalian itu nggak minta makan sama kita, bener, tapi itu semua adalah kebaikan untuk kalian gitu loh. Nggak semua majikan yang kalian dapat itu pas baik gitu kan ya. Kalau kalian itu dapat majikan yang baik, kalau ada yang majikannya baik neneknya nggak baik kayak gitu, kalian itu mau lapor kemana susah gitu loh. Apalagi kebanyakan kalau sekarang telepon agensi kadang gak digubris ya kan, telepon IJU kadang itu lama banget gitu prosesnya, sungguh nanti 1 minggu. Nah itu kalau IJU memang seperti itu gitu, jadi gak usah heran. Kalau IJU itu dia biasanya itu biasa ngambil waktu 1 minggu gitu kan, paling minimal itu di 5 hari atau 1 minggu kayak gitu kalau ada laporan yang bener-bener sangat mendesak gitu. Jadi gak bisa untuk kalian itu aku harus pindah di sini, karena nggak bisa. Terus kalau nggak ada yang bantu gimana? Kan otomatis kita langsung
minta tolong ke polisi. Nah, karena sedangkan kalian itu keterbatasan bahasa, gak bisa ngomong. Nah, seperti itulah guys, untuk mengantisipasi kalian itu terjadi apa-apa di sini kalau kalian gak bisa ngomong. Apalagi kalau diintimidasi sama majikan yang dapat majikan yang gak nikah. Apalagi kalau kalian tuh dapat majikan yang cewek gak nikah, aduh itu kayak adu skill, lo tau gak? Itu masya Allah. Tapi ya kebanyakan itu yang dapat majikan cewek yang gak nikah itu stres guys, lebih parah daripada pasiennya. Mending jaga pasiennya aja daripada ada dia gitu loh. Kalau satu rumah sama majikan yang cewek gak nikah itu bener-bener ini. Majikan aku yang cewek juga, dia punya abang ya, majikan aku ini dia punya abang gak nikah. Itu aja kalau lihat aku itu swapiji, tau gak, najis bener aku kalau lihatnya itu kayak aku tuh kayak salah apa gitu sama dia. Orang lihat aku itu kayak najis bener gitu loh, heran aku juga. Makanya itu nggak tahu lah, kalau di orang, aku melihat di orang tuh terlalu sinis banget, itu kenapa gitu loh, salah apa kita itu sama mereka. Pokoknya ya mungkin lah ya, karena itu dia itu belum pernah dapetin kayak kebahagiaan kayak pacaran sama pasangan atau gimana atau apa, aku juga nggak paham. Nah itu kayak diluahin apanya ke kita gitu. Nah jadi untuk teman-teman ini yang belum sampai ke sini, sayang banget gitu loh. Apalagi kalau kalian prosesnya itu sampai 1 tahun juga ada kan, 10 bulan juga ada kan. Masa iya sampai selama itu kalian itu nggak belajar bahasa dasar itu sampai 1 sampai 10 nggak bisa. Dari peralatan dapur juga nggak bisa. Masa peralatan di ruang tamu sampai itu juga nggak bisa, itu gimana gitu loh. Orang mau ngomong itu juga susah gitu kan. Apalagi ada temen kayak aku tuh diajak ngobrol, kita satu meja makan kita kan. Kita biasa kalau hari Sabtu, hari Sabtu setiap sebulan sekali itu kayak ada reuni, bukan reuni lah ya, bukan kayak apa sih, sebulan sekali kita makan lah gitu kan. Nah itu ada satu temen aku, dia udah 8 bulan di sini guys. 8 bulan, udah mau 1 tahun kayaknya, apa udah habis. Itu juga kalau ditanya majikan apa gitu loh, dia majikannya itu ditanya apa, dia cuman jawab kayak itu udah 1 tahun gitu loh. Itu 1 tahun aja belum bisa ngomong. Nah ini 3 bulan dibalikin, ya Allah. Ya 3 bulan itu kayak kita apa ya, belajar lah pelan-pelan. Tapi iya, masa iya sih kalau 3 bulan itu kalau kata-kata dasar juga dia sampai nggak bisa, itu kebangetan gitu loh. Mungkin kalau 1 bulan kita masih perkenalan ya namanya, kita langsung terjun ke tempat majikan dan ternyata cara bicaranya itu beda, karena kebanyakan bahasa Mandarin itu banyakan yang sama gitu ya kan. Coba kalian itu kalau bahasa tainya ikan itu hia, dan ini kuping juga hia. Itu karena nadanya aja yang nggak sama gitu loh guys. Dan banyak sekali itu kayak beuh. Itu bisa kayak apa namanya, kayak kain mopu gitu kan, buah atau boya, itu hampir sama gitu loh. Kita itu bener-bener kayak harus dengar gitu, harus bener-bener mendengarkan nadanya. Karena majikan aku itu kalau ngomong dia cepet banget guys. Di sini dia abis ngomong nggak tahu, aku belum paham gitu loh, kayak ya gimana, dia ngomongnya cepet banget. Apalagi kalau dia manggilnya pakai telepon gitu, ini barusan ngomong apa. Aku sih kalau tanya bapakku, nggak tahu, kamu turun aja ke bawah tanya deh. Dia sering datanya seperti itu guys. Kamu itu disuruh apa tadi, nggak tahu, dia ngomongnya aja cepet banget. Kita dengerinnya belum selesai, dia ngomongnya udah selesai, seperti itu. Nah makanya kalau kalian baru datang terus kalian itu kok kaget, beda ya suaranya, nadanya beda ya. Kalian pas di PT itu belajarnya seperti ini, tetapi pas datang ke sini nadanya beda ya kan. Ya makanya itu setidaknya kalian itu belajar kata dasarnya. Nanti ntar kalau bisa disambung-sambungkan atau dikait-kaitkan perkataannya kayak gitu ya kan. Itu biasanya kalau bahasa Mandarin itu dia kalimatnya kayak bahasa Inggris ya. Biasa kan kalau di Indonesia itu tuan silahkan minum kopi, ya gitu kan.
Nah, Tuan silahkan minum kopi. Tapi kalau di bahasa Mandarin lai hekabe lapan gitu. Kadang-kadang lapannya itu di belakang juga ada kan. Ada juga di tergantung terlihat pertanyaannya. Biasanya kalau kalian pernah dengar kan, itu kalau di rumah sakit itu dipanggil namanya kan, Wangalong Sensen. Tapi kalau kita panggil Wangalong Sensen itu gak sopan guys, itu gak boleh. Aku pernah gitu kan, Wangalong Sensen itu gak boleh gitu loh. Jadi harusnya Sensen, Wangalong kayak gitu boleh. Tapi kalau untuk ngikutin kata di rumah sakit itu gak boleh guys, gak boleh ya. Nanti kan kalian manggil akun kalian itu kayak Wangalong Sensen itu nggak boleh kayak gitu. Wang Sensen itu juga nggak boleh, harusnya Sensen siapa Sensen gitu. Yang kalau enggak ya panggil 8 aja lah gitu lah ya, atau Sensen Tai atau 8 yang. Nah, jadi di sini intinya itu kalian kalau di PT itu manfaatkan gitu guys, manfaatkan waktu kalian ya kan. Jangan sampai kalian di sini itu udah menunggu lama ya kan, menunggu lama tapi majikan kalian itu nggak mau. Karena ada sebagian majikan itu ya nggak sabaran gitu loh, pembantunya ini nggak bisa gitu loh, nggak nangkep pertanyaannya, perkataannya itu nggak nangkep gitu loh. Karena disuruh apa yang ngambilnya apa. Tapi kalau 3 bulan is oke sih harusnya, tapi karena mungkin majikannya ini kurang sabar gitu, bukan kurang sabaran ya, kurang bersabar. Nah, karena kita itu sebenarnya dalam proses, tapi si ini kalau nggak tahu bahasa dasarnya aja, nggak tahu, itu memang benar-benar kebaca.